Yo, oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi untuk video kali ini ya guys ya, aku akan mengajari kalian tentang bahasa Jerman ya guys ya. Nah, mungkin kalian tanya kenapa aku ngajarin bahasa Jerman ya guys ya. Nah, tujuanku ngajarin bahasa Jerman adalah ya siapa tahu kalian ada yang iseng-iseng pengen belajar bahasa Jerman ya kan. Dan kalau siapa tahu kalian ada yang mau serius belajar, tapi mungkin kalian di tempat kalian itu nggak ada tempat les-lesan, atau mungkin nggak ada sarana buat les atau apa ya, kalian bisa belajar dari sini ya guys ya. Aku akan mengajari kalian dari dasarnya sampai kalian bisa, oke guys ya. Nah jadi sebelum kita mulai video ini, aku mohon bantuan kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, dan kalau sekalian subscribe kalian pasti dapat berkat yang luar biasa. Mantap. Nah jadi buat kalian semua yang udah subscribe, makasih banyak ya guys ya. Oke, jadi yuk tanpa lama-lama kita langsung masuk ke videonya aja. Nah oke guys ya, jadi yang pertama adalah huruf. Teret teret. Nah kalau kita di bahasa Inggris itu kita kayak ini, A, B, C, D kan gitu. Nah kalau di bahasa Jerman ini tuh mirip sama Indonesia guys ya, kurang lebih mirip. Ini bacanya A. Jadi bukan E tapi A. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Gampang kan ya? Nah, terus ini yang berikutnya. Ini ada beberapa yang beda. Kayak contoh ini. Kalau kita di Indonesia, ini kita bacanya apa? J kan? Kita kan bacanya J. Tapi kalau di Jerman kita bacanya bukan J, tapi J. Oke, jadi J. Nah, ini yang beda aku garisin pakai spidol biru ya. J. Terus ini K, L, M, N, O, P. Nah ini juga beda. Kalau kita di Indonesia kita bacanya Ki. Tapi kalau di Jerman kita bacanya Ku. Jadi bukan Ki tapi Ku. Oke, Ku. Nih. Terus ada R, S, T, U. Nah ini sama. Nah ini V. Kalau kita di Indonesia kita bacanya V. Sedangkan kalau di Jerman kita bacanya bukan V tapi V. Oke, V. Jadi V. Ini juga beda. Terus ini W, ini bacanya kayak W gitu loh. Kayak bukan W sih, kayak V. Gimana ya? V gitu, kayak bacanya V. Ini agak beda tapi hampir sama. Jadi anggap aja beda kali ya. Ini bacanya V. Jadi kayak VE gitu loh, bukan VE kan. Kalau W kan W, ini V kayak VE gitu ya. Terus ini X, itu X, bacanya X, bukan X. Ya sama aja sih, X ya, sejenis lah. Terus ini bacanya bukan Y. Kalau kita bacanya Y, kalau di Jerman bacanya Ypsilon. Nah, ini agak beda. Yang ini yang kayak yang diantara semua paling beda jauh kayaknya yang ini ya, yang Y ini ya. Karena kita bacanya Y, di sana Ypsilon, oke? Nah, terus ini juga agak beda. Ini bacanya Z. Nah, agak bedanya di situ ya. Nah, terus ini ada tambahan huruf-huruf baru. Oke. Nah, kalau di Jerman sendiri, kalian pasti sering baca ini. Ya, bukan sering baca sih, sering lihat lah. Kalian pasti sering lihat huruf kayak gini. Yang biasa kalian bacanya B ya. Kalian biasa baca ini B. Ini sebenarnya bukan B ya guys ya. Ini itu namanya SZ. Ini namanya SZ, nama hurufnya loh ya. Nama hurufnya ini SZ. Bacanya itu double S, oke? Jadi ini itu, nah ini itu double S, oke? Jadi kayak misalnya, nih aku kasih contoh ya. Nih, kayak misalnya ini bukan grup guys, bacanya bukan grup. Ini gross. Jadi GROSS. Jadi bukan grup ya, tapi gross. Oke? GROSS. Jadi ini tuh melambangkan double S. Jadi ini sama dengan nih, gross. Ini sama ya.
Gross, bukan B ya. Jadi kalian tahu sekarang ini bukan B, oke? Jangan dibaca B lagi, oke? Nah, terus ini yang di atas titik 2 itu namanya umlaut ya. Umlaut, oke? Umlaut. Nah, ini kalau di umlaut itu cuma ada di huruf hidup dan cuma ada di 1, 2, 3. Oke? Jadi cuma ada di A, U, dan O. Oke? Nah, kalau A dikasih umlaut bacanya jadi E. Jadi kayak A-nya bahasa Inggris, E gitu loh. Oke? A umlaut itu bacanya E. Yes. Nah, terus U umlaut itu bacanya U. Kayak U. Jadi kayak U gitu loh. U. Kalau biasa kan U biasa. Ini U. Paham ya? Terus kalau O ini bacanya Kalau O biasa kan O, ini gitu ya, kayak OE gitu loh, kayak gitu loh, kayak gitu loh. Jadi kayak OE gitu, oke? Paham ya guys ya? Nah, jadi untuk huruf-huruf Jerman tak rasa cuma ini doang ya guys ya. Nah, mungkin kalian banyak yang tanya, oke, huruf Jerman, oke bang, gua udah bisa. Sekarang bang, Jerman itu terkenal dengan kata-katanya yang berisi dengan huruf mati semua. Itu gimana bacanya? Nah, sebenarnya gampang ya. Bentar, aku hapus dulu ya guys ya. Nah, oke. Jadi kayak contohnya ini, aku kasih contoh. Ini satu kata, tapi ada huruf S, C, H, W. 4 huruf mati jadi satu. Ini gimana bacanya? Ayo, gimana? Nah, jadi sebelum kita masuk ke huruf matinya, kita sekarang belajar ini, baca huruf hidupnya dulu. Kayak contoh ini, EI. Nah, EI sendiri itu bukan dibaca EI, oke? Jadi EI di sini bukan dibaca EI, tapi dibaca AI. Jadi kalau kayak gini, nih contoh nih, aku tarik yang ini ya. Ini bacanya bukan ein, tapi ein. Oke, jadi kayak gini. Nah, ya BTW maaf ya tulisanku jelek karena aku gak biasa nulis di papan. Oke, jadi E ini dibaca AI, EI dibaca AI. Jadi ein ini apa? Ein ini dibaca ein. Oke, bukan ein, tapi ein. Terus ada juga ini. EU. Kalau EU kita nggak baca EU, tapi bacanya OI. Jadi kayak contoh, kayak ini. Kalau kita bacanya Eropa, Tapi kalau di Jerman bacanya pakai ini, Europa. Jadi bukan Eropa, tapi Europa. Oke. Terus ada lagi gini. IE, ada kata yang dengan huruf hidup IE. Kalau tadi kan EI, sekarang IE itu dibacanya I. Kayak contoh ini. Nih. Kalau kita Indonesia bacanya Niedrig. Niedrig. Tapi kalau kita baca di Jerman kan kita pakai I. Jadi Niedrig, bukan Niedrig, tapi Niedrig. Jadi kayak E-nya nggak dibaca gitu loh. Kayak E-nya nggak dibaca diganti I. Jadi Niedrig ya, bacanya gini. Niedrig, jadi bukan Niedrig, oke? Oke, terus nextnya itu huruf ini, SCH. Kita masuk huruf mati ya sekarang ya. SCH, SCH bacanya gimana? Ayo, kan SCH, masa gitu? Kan ya nggak mungkin kan ya. Nah, bacanya ini, kalau S itu kan S, gitu ya.
gitu. Kalau ini jadi ada kayak gimana ya? Kalau S itu kalau SCH sama beda kan ya? Contoh nih. Ini contohnya kata-kata ini. Jadi kalian kan udah aku ajarin ini. Jadi ini bacanya gimana? Kalau ini bacanya Schwein. Nih, SCH sama EI dibaca I kan. Jadi bukan kalau kalau SWEIN doang itu kita bacanya Schwein. Tapi kalau SCH kita pakai SCH Schwein. Jadi beda. Ini sama ini. Nah, ini sama ini. Sekilas mungkin terlihat cara bacanya sama, cuma beda. Kalau ini Schwein, kalau ini Swine. Beda kan? Schwein sama swine. Schwein, swine. Schwein, swine. Schwein, swine. Oke? Jadi beda, ada kayak ada kayak gimana ya? SH gitu loh, kayak kayak gitu loh, kayak kalau ini cuma gitu doang, oke? Nah, terus berikutnya itu sekarang gini, aku kasih soal gini deh. Ayo, ini bacanya gimana? Ini bacanya Deutsch. Nah, EU kan? Nih, EU bacanya OI. DOI. Do terus doi terus tambah T. Doit. Terus tambah sh. Deutsch. Nah, Deutsch. Deutsch. Bukan Deutsch. Beda ya. Deutsch sama Deutsch. Nah, itu kan beda. Jadi ini bacanya Deutsch. Oke? Terus huruf mati berikutnya itu ini. Kalau tadi kan SCH. Sekarang CH doang. Kalau CH doang, ini bacanya kayak H. Jadi kayak H. Jadi anggap aja kalau kayak SCH, SCH ini anggap aja kita bacanya SH. Anggap aja gitu. Tapi bukan SH yang pure ya, beda. Terus kalau CH, anggap aja kita bacanya H doang. Contohnya ini yang paling sering, aku yakin kalian pasti sering lihat. Tuh, tulisan ini. Kalian bacanya apa? Kalian ya biasanya bacanya apa? Ich. Ini bukan ich bacanya, tapi kalau kalian lihat ini bacanya apa? Ih. Bener, jadi ih. Jadi cuma kayak gini. Nah, kayak ih jorok. Nah, gitu. Jadi ih, bukan ich ya, jangan ich. Ich itu bahasa Inggris. Kalau ich itu kayak gini. Nah, ini ich, bukan loh ya, ini salah, oke? Ini salah. Jadi yang benar bacanya ih, bukan ich. Paham ya? Nah, terus huruf mati berikutnya ada ini. ST. Kalau ST, kalian bacanya S. Contoh dari ST itu, aduh nggak cukup coy. Ntar ya, aku hapus dulu. Nah, contoh dari ST ini. Ini is, bacanya is. Ini sama kayak bahasa Inggris. Is. Oke? Is. Nah, ini tuh artinya sama juga, is. Jadi kayak misalnya gini. Ayo, ini bacanya apa? Oke, jadi ini bacanya apa? S, terus IE. IE tadi dibaca apa? I. Jadi C. C is. Nah, jadi bacanya she is. Artinya ya sama kayak di bahasa Inggris. Nah. She is. She is. Sama, she is.
Sebenarnya si ini ada banyak, ada 3, cuma nanti aja kita nggak bahas sekarang. Tapi karena si pasangannya sama is, pasti she is, gini ya guys ya. Kita bahas itu di video berikutnya aja. Pokok sekarang kita belajar baca dulu, oke? Terus berikutnya ada ini, huruf Z. Nah, huruf Z ini kita seringkali bacanya itu Z doang kan ya. Tapi kalau di Jerman itu Z itu dibaca agak kayak C gitu loh. Jadi kalau misalnya ini Z, karena aku tadi bilang Z itu dibacanya agak kayak C, tapi dalam beberapa kasus dia dibaca Z juga sih. Tapi beberapa kasus doang dan itu dikit banget, jarang. Jadi kalian bacanya C aja biar gampang. Nanti sering berjalannya waktu kalian pasti tahu kapan harus baca C, kapan harus baca Z, oke? Jadi anggap aja ini C. Terus ini bacanya gimana berarti? Kalau Z jadi C berarti gimana? C terus W, EI jadi apa tadi? AI kan? Berarti bacanya, nah bacanya cuai. Oke, cuai. Jadi kayak, nah kayak gini, cuai. Oke, bacanya cuai, bukan zui. Oke, bukan zui, tapi cuai. Jadi itu kayak gitu. Terus huruf berikutnya ada ini. Ada huruf J. Nah, J sendiri itu dibaca Y. Ini sama kayak miring ya. Ya udah pokok J. Maaf ya miring, pokok J dibaca Y, oke? Nah, tapi dalam beberapa kasus itu J juga tetap dibaca J. Nah, itu nanti sama kayak ini, nanti sering berjalannya waktu kalian tahu kapan pakai J, kapan pakai Y. Tapi sekarang anggap aja Y. Kayak contoh ini. Ini bacanya bukan ja, tapi ya. Ya ini ya. Ya-nya bahasa Indonesia itu loh. Ya. Nah, ini ya. Ya. Kayak misalnya kalian ditanya, mau makan nggak? Ya. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Ini bacanya ya. Tapi contoh kasus di mana J dibaca J. Ini cuma dikit banget kasusnya. Jadi kalian baca aja semuanya Y kecuali ini. Ini bukan jogen, tapi jogging. Hihi. Nah, itu jogen, bukan jogen, oke? Jadi jogen. Nah, gampang kan ya guys ya? Pokok kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Oke guys ya, sekarang aku kasih kalian tugas untuk membaca. Ini kalian baca atau mungkin kalian tulis di komentar versi bacanya ya. Maksudnya versi bacanya itu ya kalian kayak misalnya tadi aku kan nulis ICH, itu kan bacanya cuma IH lah. Kalian tulis kayak gitu aja, oke? Nih, aku kasih soal ya. Soal pertama. Nah, ini kalian pasti tahu. Kalian pasti tahu semua. Ini artinya apa? Karena ini sangat pasaran, oke? Terus soal kedua. Ini soal kedua ya. Soal ketiga. Soal ketiga, oke? Soal keempat. Nih soal keempat ya, oke? Jadi ini adalah soal yang harus kalian baca. Jadi kalian bukan cari artinya atau gimana. Terus ini yang harus kalian baca. Udah, kalian tidak usah peduliin. Kayak misalnya ini aku tulis huruf besar atau mungkin ya ini sebenarnya kayak ini harusnya huruf besar. Cuma ya biarin lah. Pokok intinya ini
harus kalian baca. Terus kalian tulis di komentar bacanya apa, oke? Nah, aku tunggu minggu depan, oke? Jadi, yuk, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian tonton videoku yang sebelumnya, oke? Ini video masih berlanjut, jadi subscribe, oke? Jadi, yuk, dadah!